Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya masih terus mengajak saudara-saudara yang kekasih bersama-sama dengan saya untuk mengungkap misteri yang ada di balik pintu tirai atau yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Pada season yang ke-10 ini, saya ingin langsung mengajak kepada saudara-saudara untuk melanjutkan tentang perubahan yang harus kita lakukan, terutama di dalam cara kita memandang, cara kita memperhatikan dengan serius, cara kita melihat dengan sungguh-sungguh, atau cara kita memikirkan dalam-dalam terhadap ketetapan Allah yang telah menetapkan anak laki-lakinya sendiri itu untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena perubahan cara kita memandang dengan baik, dengan serius terhadap ketetapan Allah mengenai perubahan cara di dalam menetapkan anak laki-lakinya Allah sendiri itu menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek sangat menentukan bagi kita untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci menuju kepada kesempurnaan itu. Dan jangan sampai peristiwa yang terjadi di dalam sistem yang lama, cara yang lama yang digunakan oleh Allah melalui Nabi Musa, di mana Tuhan telah berkenan melepaskan bangsa Israel, umatnya itu keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memasuki negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, terutama Abraham. Karena ketidaksetiaan mereka, ketidakpercayaan mereka, terutama ketidakberanian mereka untuk masuk ke negeri yang dijanjikan itu, maka Allah begitu marah dan Allah bersumpah untuk tidak mengizinkan mereka masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga, terutama di dalam ayat yang ke-7, di mana Allah dengan menggunakan sistem yang baru, dengan menetapkan anak laki-lakinya sendiri itu menjadi imam besar, yaitu Yesus Kristus, menurut peraturan Melkisedek itu akan memberikan kesempatan kepada kita. Itu sebabnya Roh Kudus mengatakan seperti berikut di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk
ke tempat perhentianku, ke tempat negeri yang dijanjikan untuk memperoleh perhentian bersama dengan Tuhan. Iya, di sini dijelaskan di dalam ayat 11 ini bahwa Kanaan itu bagaikan tempat perhentian, tempat Allah beristirahat, atau tempatnya Allah. Dan kita tahu dalam pengajaran tabernakel, tempatnya Allah itu adanya di dalam ruangan Maha Suci. Oleh karena itu, peringatan atau apa yang ditekankan oleh Roh Kudus agar supaya zaman sekarang ini jangan sampai tragedi atau peristiwa di mana Allah marah, Allah murka, bahkan Allah kemudian bersumpah untuk tidak mengizinkan angkatan itu, umatnya itu, di mana saat mereka berumur 20 tahun ke atas itu tidak diizinkan oleh Tuhan masuk. Dasarnya adalah karena para pemimpin umatnya Allah itu atau bangsa Israel yang ada 12 orang itu, di mana 10 itu dikatakan sebagai pemimpin yang busuk karena telah diizinkan atau disuruh, diutus oleh Musa 12 orang itu untuk mengintai, untuk menyelidiki, untuk meneliti bagaimana negeri yang dijanjikan oleh Allah, Kanaan itu, diberi waktu 40 hari untuk menyelidikinya. Maka setelah mereka menyelidiki dan sebenarnya mereka telah melihat tentang negeri yang dijanjikan oleh Allah itu adalah negeri yang sangat luar biasa. Negeri yang berkelimpahan dengan susu dan madunya. Negeri yang subur. Bahkan mereka telah membuktikan satu tandan buah anggur yang ada di Kanaan itu harus dipikul dengan 2 orang. Karena begitu luar biasanya hasil dari tanah itu. Tetapi memang mereka harus menghadapi penduduk atau orang yang mendiami Kanaan itu yang harus mereka kalahkan. Dan ternyata dari 12 orang itu 10 di antara mereka itu ternyata penakut, tidak memiliki keberanian, tidak memiliki nyali untuk bisa masuk atau untuk memasuki negeri Kanaan itu, kecuali Kaleb dan Yosua. Sehingga Allah begitu marah, Allah begitu bersumpah. Dan untuk zaman sekarang ini, karena Yesus sebagai imam besar, menurut peraturan Melkisedek, itu telah melakukan tugasnya, telah melaksanakan ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh untuk menjadi imam besar, terutama untuk mempersembahkan korban persembahan penghapus dosa, di mana dia telah menyediakan tubuhnya untuk menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Allah, agar supaya umatnya atau kita yang percaya oleh kematian Tuhan, oleh korbannya Tuhan, dapat dijadikan kehidupan yang kudus, bahkan
untuk disempurnakan oleh Tuhan selama-lamanya oleh korbannya Kristus itu. Dan itu seperti telah dinyatakan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 bahwa di ayat 10 langsung saja atau di ayat 9 dikatakan, dan kemudian kata Yesus, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya ia menegakkan yang kedua. Dari korban persembahan tubuhnya Kristus itu adalah untuk melakukan kehendak Allah, adanya perubahan sistem, perubahan cara, supaya cara yang lama menggunakan korban persembahan dari binatang itu dihapuskan dan menegakkan yang kedua, yaitu korban persembahan dari tubuhnya Yesus. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan selanjutnya saya ajak langsung saja meloncat pada ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Tuhan telah menyatakan kehendaknya. Dan itu dilakukan oleh anaknya. Anak laki-lakinya Allah sendiri. Supaya kehendak Allah itu dapat diwujudkan. Yaitu apa? Terjadinya perubahan sistem. Perubahan cara dari cara yang pertama, cara yang lama, melalui nabi-nabinya. Seperti tadi dikatakan melalui Nabi Musa, untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan atau negeri yang dijanjikan, di mana Allah ada di situ, tempat Allah beristirahat, bagaikan dalam suasana atau berada di ruangan Maha Suci. Tetapi mereka gagal karena mereka ternyata, terutama pemimpin-pemimpin mereka, ada 10 pemimpin yang dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin yang busuk, yang tidak punya keberanian, yang tidak punya nyali untuk mempercayai terhadap kuasa Tuhan untuk menyertai mereka, seperti yang diyakini oleh Kaleb dan Yosua. Akhirnya mereka tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk saat ini, untuk menuju kepada negeri yang dijanjikan, Kanaan secara rohani, di mana tempatnya Allah beristirahat, supaya kita juga bisa bersama-sama dengan Dia. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus melalui pintu tirai. Kita harus berani melakukan satu perubahan cara, dari cara yang pertama kepada cara yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia hapuskan cara yang pertama, korban-korban persembahan binatang itu, yang memang sudah tidak diperkenan, bahkan yang memang tidak dapat menghapus dosa itu. Maka itu dihapuskan. Dan Tuhan tegakkan yang kedua, yaitu korban persembahan tubuhnya sendiri. Dia datang ke dunia ini dan ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar untuk membawa persembahan masuk ke dalam ruangan Maha Suci, darahnya sendiri, supaya oleh darahnya Yesus
kita penuh keberanian masuk ke dalam ruangan yang maha suci itu. Ya, coba kita baca di dalam ayat yang ke-19 sebagai satu kesimpulan oleh persembahan tubuhnya Yesus, oleh korban satu-satunya, yaitu korban Kristus. Maka kita sekarang ini harus penuh keberanian untuk masuk. Dikatakan ayat 19, tapi saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini saja ya. Nah saudara-saudara, oleh kematian Yesus itu, kita sekarang berani memasuki ruangan maha suci. Yesus sudah membuka jalan, suatu jalan yang baru untuk kita, yaitu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui korden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Dan kita sekarang mempunyai seorang imam yang besar, imam agung, yang bertanggung jawab atas rumahnya. Ayat 22 perhatikan. Sebab itu marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Jadi saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama dengan adanya perubahan sistem, di mana Allah menetapkan anak laki-lakinya sendiri itu untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan darah yang dibawa itu bukan darah kambing atau domba atau lembu atau darah binatang, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, persembahan tubuhnya sendiri, korban tubuhnya sendiri, supaya dapat menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya, bahkan dapat menyempurnakan kita yang telah dikuduskan itu untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuhnya Kristus. Jadi oleh satu korban inilah kita mendapatkan jaminan oleh Tuhan sekarang ini untuk bisa masuk ke dalam ruangan maha suci. Karena jalan itu sudah dibuka, pintu tirai itu sudah dirobek, sehingga terbuka untuk kita dapat memasuki, tapi dengan syarat harus memiliki keberanian. Ya ini bisa dikatakan penuh keberanian. Berani kita. Tidak seperti 10 pemimpin bangsa Israel yang busuk, yang dikatakan oleh firman Tuhan dan dalam bilangan, karena mereka tidak berani menghadapi penduduk yang ada di Kanaan itu. Berbeda dengan keyakinan dari Kaleb dan Yosua. Kaleb yang Yosua mengatakan bahwa Allah, Tuhan akan menyertai kita. Bahkan kalau di dalam sistem yang baru ini sudah jelas bahwa pintu jalan masuk ke dalam ruangan maha suci itu telah dibuka, telah dirobek tirainya, dan kita bebas masuk sekarang ini, asal kita ada keberanian untuk merubah sistem. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana kita memikirkan dalam-dalam terhadap pribadi Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar menurut Melkisedek itu. Apakah memang kita betul-betul percaya dan betul-betul
melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah. Seperti dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 10, di samping Yesus itu telah membuka jalan, maka sekarang ini kita mempunyai imam besar yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, yang adalah rumahnya Allah, untuk kita dibawa masuk ke dalam ruangan maha suci itu. Jadi ini jangan sampai peristiwa yang saya katakan tragedi yang sangat memilukan yang terjadi kepada bangsa Israel oleh karena pemimpin mereka yang busuk, pemimpin yang tidak mempunyai keberanian, padahal mereka sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyelidiki, untuk meneliti, untuk selama 40 hari mereka itu berada di dalam Kanaan itu. Bagaimana mereka melihat kesuburan daripada tanah yang ada dijanjikan oleh Tuhan itu. Bagaimana mereka melihat, dikatakan mereka bahwa Kanaan itu bagaikan penuh dengan kelimpahan susu dan madunya. Begitu luar biasa. Tapi dibutuhkan keberanian untuk menghadapi orang-orang yang ada atau penduduk yang ada di situ. Dan sungguh keberanian Kaleb dan Yosua itu dibuktikan setelah Musa mati, maka kemudian kepemimpinan bangsa Israel untuk masuk ke negeri yang dijanjikan itu dipimpin oleh Kaleb dan Yosua, dan mereka berhasil memasuki negeri Kanaan itu karena keberanian. Itulah yang menentukan. Keberaniannya itulah yang akan menghasilkan untuk umatnya, terutama kita sekarang ini, untuk bisa masuk ke ruangan maha suci. Karena pintu tirainya oleh Tuhan telah dirobek. Jalannya telah dibuka oleh Tuhan. Dengan catatan untuk sekarang ini adalah apakah kita ada keberanian yang penuh. Jadi sekali lagi saya agak menyingkat padatkan bahwa pada season yang ke-10 ini hasil dari perubahan cara kita memandang, cara kita memikirkan dalam-dalam, cara kita melihat dengan serius terhadap Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar itu sangat menentukan keberhasilan kita di dalam kita memasuki ruangan maha suci. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya, seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ketiga tadi, kalau saat ini, kalau pada hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman-Nya, suaranya Allah, tentu yang telah mengalami perubahan sistem, firman yang disampaikan oleh anak laki-lakinya sendiri, itu akan memberikan kesempatan kepada kita, akan memberikan peluang kepada kita, terutama yang memiliki keberanian untuk dapat masuk ke dalam ruangan maha suci itu. Sehingga peristiwa yang terjadi di dalam sistem yang lama
sistem melalui Nabi Musa akibat kemarahan Tuhan, dan Tuhan bersumpah untuk tidak mengizinkan umatnya masuk ke dalam Kanaan, masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu tidak terulang kembali. Dan artinya kita diberi peluang, diberi kesempatan untuk memperoleh perjanjian masuk ke dalam negeri yang dijanjikan itu. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ingin ajak saudara dan saya membaca di dalam Ibrani pasal yang ketiga itu. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Saudara-saudara, hati-hatilah, jangan sampai ada di antaramu seorang yang hatinya begitu jahat dan tidak beriman, sehingga ia berbalik dan menjauhi Allah yang hidup. Jadi supaya tidak ada seorang pun dari antaramu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah, hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama kita masih hidup dalam zaman yang disebut hari ini dalam Alkitab. Jadi ini sebenarnya ini merupakan satu nasihat dari Tuhan kepada saudara dan saya, di mana kita masih boleh menikmati hari ini. Iya. Ini merupakan satu nasihat khusus kepada saya. Nama saya itu Haryono, dalam bahasa Jawa itu hari ini. Jadi saya harus manfaatkan seoptimal mungkin. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, terutama kepada saya, masih menikmati hari ini, terutama Allah masih memperdengarkan firman-Nya. Allah masih memperdengarkan pengajaran, terutama yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri itu. Maka jangan disia-siakan. Kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Jangan sampai peluang atau kesempatan yang Tuhan berikan melalui pengajaran yang disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah ini, kita tidak manfaatkan, supaya jangan sampai tragedi yang terjadi atas bangsa Israel, di mana 40 tahun Tuhan itu menyatakan kuasanya, mujizatnya. Setiap hari Tuhan itu memberi mana, bagaikan kita masuk atau kita menikmati roti sajian yang ada di atas meja roti sajian. Dan Tuhan senantiasa tiap hari, siang Tuhan tampil di dalam awan, malam Tuhan tampil di dalam tiang api, bagaikan kita dibawa dalam suasana pelita emas. Tapi kita tidak diizinkan masuk. Sangat sayang. Sudah berada dalam ruangan suci, tapi kita tidak berani masuk. Dan kesempatan itu diberikan oleh Tuhan melalui pengajaran firman yang disampaikan langsung oleh anak laki-lakinya Allah sendiri itu, agar supaya kita dapat menikmati masuk di dalam Kanaan bagaikan ruangan Maha Suci yang diistilahkan di dalam suratan Ibrani itu. Kita beristirahat bersama dengan Tuhan. Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di sana secara permanen. Semoga apa yang dijelaskan di dalam season yang ke-10 ini, terutama jangan sampai peristiwa
bangsa Israel dengan menggunakan sistem yang lama melalui kepemimpinan Musa tidak bisa masuk ke negeri yang dijanjikan itu terulang kepada kita sekarang ini yang langsung dipimpin oleh Allah atau oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Gagal kita membawa masuk ke dalam ruangan maha suci seperti negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada kita akibat ketidakberanian kita. Padahal Yesus sudah mati. Yesus sudah mencurahkan darahnya sebagai korban persembahan penghapus dosa agar kita dapat dikuduskan, bahkan kita dapat disempurnakan untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan sebagai imam besar menurut Melkisedek memberkati saudara dan saya. Terima kasih untuk penerimaan saudara. Tuhan memberkati. Amin.